Haleluya. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Senang bertemu dengan saya. Saya Pendeta Nais Tumorang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita pada hari yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan segala hikmat dan bijaksana, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja Zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudaraku, kita mendengarkan dari bacaan ini pengakuan Rasul Paulus yang mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena Rasul Paulus dilayakkan menjadi hamba Yesus Kristus. Paulus menyadari bahwa sebetulnya jika dilihat dari dosa-dosanya, tak pantaslah dia mendapatkan belas kasihan dari Allah. Dosa-dosanya yang begitu banyak, dan dia katakan, aku ini orang yang berdosa. Tentu ketika dia berkata aku orang berdosa, kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul tentang kisah dari Rasul Paulus ini. Sebelum dia menjadi pengikut Yesus Kristus, dia adalah seorang penganiaya orang-orang yang percaya. Bahkan dia meminta kuasa dari majelis agama Yahudi untuk memburu orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk dibunuh. Dan salah satu yang mati terbunuh di depan Paulus adalah Stefanus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus mengingat semua yang dia lakukan kepada orang-orang yang percaya. Kejahatan yang luar biasa
yang semestinya tidak dapat dimaafkan karena dia telah melakukan penganiayaan yang besar. Tetapi karena cinta Yesus kepada Paulus, sebagaimana Yesus memang datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa, maka Paulus mendapatkan anugerah. Paulus terpilih menjadi pengikut Yesus. Dan Paulus mengatakan bahwa inilah kasih Allah yang luar biasa itu. Sebagai orang yang berdosa, penganiaya dan seorang yang ganas, aku telah dikasihani oleh Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, seorang yang sadar bahwa dia telah dikasihani oleh Allah adalah seorang yang bersungguh-sungguh mengikuti Yesus. Karena Paulus sadar akan dosanya, kejahatannya. Ketika dia sadar yang dilakukannya itu jahat dan telah menentang Tuhan, lalu Tuhan tidak membalaskan kepada dia setimpal dengan kejahatannya, tetapi sebaliknya Tuhan mengampuni dia. Pengampunan itulah yang mengubah Paulus. Pengampunan membuat Paulus menjadi seorang yang siap melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dia melihat bahwa Allah telah mengampuni dia, sehingga dia merasakan hidupnya adalah buat Tuhan. Seorang hamba yang baik memang banyak berawal dari kesadarannya tentang dosa-dosanya. Lalu kemudian dia mau meminta pengampunan daripada Allah. Itulah awalnya seseorang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan melayani Tuhan dengan baik. Jikalau ada seorang belum sadar tentang dosanya, belum sadar tentang yang jahat telah dilakukannya, biasanya dia belum mengenal kasih karunia Allah itu secara dalam. Seperti yang dikatakan, orang yang dosanya banyak diampuni, maka dia akan lebih banyak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa dosanya sedikit diampuni, dia hanya sedikit tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita tahu kita orang yang berdosa dan banyak dosa-dosa kita, bahkan semua dosa kita telah diampuni Tuhan, dan kita sadar itu semuanya karena pekerjaan Allah, karena kasih-Nya kepada kita, maka kita dengan pengampunan, dengan kasih yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat mengucapkan syukur dengan sungguh-sungguh. Langkah pertama yang dilakukan oleh orang berdosa yang telah diampuni Tuhan adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau telah mengampuni aku. Selayaknya aku mati, selayaknya aku menderita, selayaknya aku hidup di dalam kesusahan. Tetapi Engkau telah membuat aku bebas dari dosa-dosa. Orang yang diampuni, yang merasakan kasih Allah dalam dan besar kepada dia, dia akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang diampuni dosanya,
dia akan melayani dengan sungguh-sungguh. Bapak dan Ibu, Paulus ini sadar bahwa dosanya sangat banyak. Dia katakan di dalam ayat yang ke-13, aku seorang pengujat, aku seorang penganiaya, dan seorang yang ganas. Dia akui betapa jahatnya dia. Dan dia akui apa yang harus dilakukan kepada orang yang jahat ini. Hukuman apa yang akan diberikan. Tetapi ketika dia diampuni, dia merasakan ini adalah belas kasihan yang melebihi daripada apa yang diharapkannya. Belas kasihan yang berlimpah-limpah. Belas kasihan yang tiada tara. Itu sebabnya yang kedua dilakukan Paulus setelah bersyukur adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus berkata, aku ini bukanlah Paulus, bukanlah aku yang dulu lagi. Aku ini menganggap semua yang dulu adalah sampah sejak mengenal Yesus Kristus. Maka hidupku adalah untuk Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang diampuni dosanya, yang merasakan anugerah pengampunan yang besar di dalam hidupnya, dia akan menyerahkan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Dia akan menyerahkan hidupnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan agar nama Tuhan dimuliakan dan agar orang banyak dapat diselamatkan. Orang yang jahat mengenal tentang anugerah daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus melakukan itu. Paulus menginjili ke Asia kecil, ke berbagai tempat. Sekalipun dia mendapatkan banyak kesukaran dan kesulitan, bahkan dia mendapatkan hukuman cambukan di penjara, bahkan dia sampai harus diperhadapkan ke berbagai pengadilan-pengadilan di Roma, tetapi Paulus menganggap semuanya itu tidak merupakan suatu rintangan buat pelayanannya. Berapa kali dia menghadapi kesukaran. Bukannya dia berhenti untuk melayani. Bukannya kemudian dia putus asa. Bukannya dia kemudian berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi melayani karena saya mendapatkan berbagai penderitaan. Tetapi justru Paulus menganggap semuanya itu belum sebanding dengan apa yang telah diterimanya dari Allah, yakni pengampunan itu. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang melihat dan merasakan, menerima pengampunan Allah di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah menyerah untuk memberitakan firman Tuhan dan memuliakan Allah. Dan dia tidak gampang untuk dikalahkan dan digagalkan oleh apapun, termasuk penguasa-penguasa dunia ini. Sekalipun penguasa-penguasa dunia ini mempunyai hak kekuatan untuk menjatuhkan hukuman dan pengadilan kepada Paulus, tetapi Paulus tidak pernah berhenti melakukan pelayanan. Orang yang merasa bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan, diampuni dosa-dosanya, maka baginya hidup adalah Kristus. Jikalaupun dia harus mati, mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, Paulus melakukan
pelayanan luar biasa. Dan ini merupakan bagian dari apa yang dikatakan di dalam ayat 14, yakni kasih karunia Tuhan kita yang telah dikaruniakan itu dilimpahkan kepadaku dengan iman dan kasih. Jadi pengampunan yang diberikan Tuhan dibarengi dengan pelimpahan kasih, sehingga Paulus ketika melayani, dia pun melayani dengan kasih. Jadi dia tidak melayani hanya sebagai suatu tuntutan panggilan pelayanan, tetapi dia juga melayani dengan kasih. Karena dia melihat bahwa hidupnya sekarang ini hanyalah hidup untuk Kristus. Jikalau Kristus melayani dengan kasih, maka dia pun harus melayani dengan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kenalilah diri kita. Lihatlah apakah kita sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pengampunan yang telah diberikannya kepada kita. Mari kita introspeksi diri kita. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah merasakan jamahan kasih sayang Tuhan mengampuni kita? Atau kita beranggapan bahwa semuanya itu biasa-biasa saja. Dosa kita pun biasa-biasa saja. Tidak perlu mendapatkan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekecil apapun kesalahan kita, itu tetap kesalahan. Sekecil apapun dosa kita, itu tetap dosa. Jikalau dosa itu tidak diampuni Tuhan, maka kita tidak berhak memperoleh hidup yang kekal. Sekecil apapun dosa kita, kita perlu pengampunan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan telah mengampuni kita, kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni dosaku. Jikalau Engkau tidak mengampuni dosaku, aku tetaplah orang yang berdosa, yang dosanya belum diampuni. Lebih baik orang yang banyak dosa tetapi telah diampuni, daripada orang yang sedikit dosanya tetapi belum diampuni. Mari kita jangan beranggapan saya tidak melakukan dosa besar. Dosa saya dosa biasa-biasa saja. Saya tidak perlu dikasihani oleh Tuhan. Saya tidak perlu diampuni oleh Tuhan. Sebab jikalau dosa kita tetap ada, maka kita tidak berhak menerima hidup yang kekal. Sekecil apapun dosa kita, jika kita belum diampuni Tuhan, kita tetap orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan kerajaan sorga. Tetapi jikalau kita sadar bahwa sekecil apapun dosa kita, kita tetap meminta pengampunan daripada Tuhan, dan kita diampuni. Inilah hidup yang baru itu. Hidup yang baru adalah apabila kita telah dibebaskan dari dosa kita. Dan setiap orang yang telah dibebaskan dari dosa, mestinya menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebagaimana dilakukan oleh Paulus. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, dan yang telah menganggap aku setia, dan mempercayakan kepadaku pelayanan. Kita syukuri semua hidup kita. Aku bersyukur Tuhan, bahwa saya telah Kau ampuni dosaku, sehingga meskipun saya melakukan pekerjaan yang kecil, meskipun saya belum dapat melayani Tuhan sebagai pelayan gereja, tetapi saya dapat setidak-tidaknya melakukan ibadah saya kepadamu, memberikan apa yang sedikit pun kepada gerejamu, kepada orang yang membutuhkan pertolonganmu. Kita dapat bersyukur untuk apa yang telah kita lakukan, oleh karena kita telah diampuni oleh Tuhan, telah dipulihkan Tuhan, telah diberikan segala kebaikan.
Saudara-saudara, tetaplah meminta pengampunan daripada Tuhan, meskipun dosa kita tidak besar dan tidak banyak. Sebab jikalau kita masih tetap tinggal di dalam dosa, kita tetap di luar Kristus. Yang kedua, jikalau kita telah diampuni Tuhan dosa kita, mari kita mengikut seperti Paulus. Kita masuk ke dalam dunia pelayanan. Kita melayani orang-orang yang masih ada di dalam dosa. Dikatakan di sini bahwa ketika Paulus yang berdosa itu diampuni oleh Tuhan, maka Paulus dapat menjadi contoh teladan bagi mereka-mereka. Saudara-saudara, Paulus mengakukan ini semua agar nama Tuhan dimuliakan. Orang yang berdosa seperti besarnya dosa Paulus dapat diampuni. Tentu ini menjadi motivasi bagi setiap orang untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita ketika diampuni dosa kita oleh Tuhan, orang lain juga dapat menjadikan kita contoh motivasi untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Kesaksian-kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan yang telah mengampuni dosa kita, ini menjadi motivasi, menjadi semangat baru untuk orang-orang lain juga datang kepada Kristus. Biarlah kita menjadi teladan, sebab setiap orang di dunia ini semuanya telah berbuat dosa. Roma pasal 3 mengatakan, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan tidak ada seorang pun yang baik dan yang benar. Semua telah berbuat dosa. Sehingga dengan demikian, jangan katakan bahwa dirimu tidak berdosa. Jangan katakan dirimu tidak perlu pengampunan Tuhan. Jangan katakan engkau tidak perlu belas kasihan Tuhan. Sebab kita semua telah berdosa. Kita perlu dipulihkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, agar kita mampu hidup di dalam sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah kiranya kesaksian daripada Paulus ini menjadi motivasi kita, agar kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Kami memohon kepada Tuhan agar kami terus dapat mengintrospeksi diri kami. Betapa setiap hari kami juga melakukan dosa kami. Sehingga kami juga adalah orang yang berdosa. Kami perlu meminta pengampunan daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Supaya dengan demikian kami terus diperbarui oleh Tuhan. Dan ajarkan kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu. Dan sebagai tanda bahwa kami menerima belas kasihan-Mu yang besar itu, kami juga boleh melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.